Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Diki mulia yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan belajar membaca surat Al-Fatihah dengan benar ya. Kenapa surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini merupakan rukun dalam sholat ya. Jadi surat Al-Fatihah ini wajib dibaca di dalam sholat ya. Jika tidak membacanya maka sholatnya tidak sah ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi tidak sah ya, tidak dianggap tidak sah jika sholat tidak menggunakan surat Al-Fatihah. Jadi ini menunjukkan betapa surat Al-Fatihah itu sangat penting untuk kita belajari dan membacanya dengan benar ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana membaca surat Al-Fatihah dengan benar dan bagaimana kita mengetahui kesalahan-kesalahan umumnya orang lain dalam membaca surat Al-Fatihah. Jadi sebelum kita mulai masuk ke ayat, di surat Al-Fatihah ini ada hal yang perlu sahabat ketahui, bahwa dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, bahwa dalam ayat pertama ya, itu ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi Bismillah ini termasuk di ayat dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita membaca di surat-surat lain, Bismillah itu tidak masuk dalam ayat. Tapi kalau di surat Al-Fatihah, ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ketika membaca Bismillah pun kita harus benar dalam membacanya. Bagaimana cara membaca yang benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesalahan orang pada umumnya yaitu di mat Bismillah dan Ar-Rahman itu dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Saya contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan umumnya seperti itu. Maka yang benar adalah matnya dibaca 2 harokat saja. Nah, 2 harokat itu seperti apa? Seperti satu ketukan ya. Satu ketukan itu seperti ini. Ya, satu ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi matnya tidak boleh lebih dari 2 harokat ya. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa diulangi 5 kali sampai 10 kali dalam satu ayat ya. Kemudian kita masuk ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Nah, kesalahan pada umumnya orang-orang ya di ayat kedua ini yaitu alhamdu, al-ha dibaca ha ya. Nah, kesalahan huruf seperti ini sangat fatal. Kenapa? Karena kesalahan huruf bisa merubah makna ya. Kesalahan harokat saja dan kesalahan mat bisa merubah makna, apalagi kesalahan huruf ya. Karena itu perlu diperhatikan betul mengucapkan huruf-hurufnya dengan benar ya. Alhamdulillah, al-ha menggunakan huruf ha ya, bukan dengan huruf ha ya. Karena kalau alhamdulillahi rabbil alamin, kalau kita pakai ha, alhamdu, maka artinya bukan segala puji bagi Allah, tapi artinya segala kehancuran bagi Allah. Jadi satu kata atau jadi satu huruf yang berubah itu akan merubah makna dan itu sangat fatal ya. Jadi kita lanjutkan alhamdu, al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, perhatikan di huruf ainnya alamin, al-alamin, di situ biasanya orang-orang membaca dengan huruf a, dengan huruf hamzah
ya. Padahal berbeda antara a dengan a. A dengan a, ya. Huruf hamzah dengan ain itu berbeda. Jadi dibaca alamin, bukan alamin, bukan a, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulangi sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi perhatikan pada huruf ha dan a, ya. Kemudian di ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Perhatikan di huruf mat, di huruf mimnya. Ar-Rahman. Ingat, kalau mat seperti ini dibacanya 2 harokat tidak lebih, ya. Kesalahan orang pada umumnya seperti membaca kesalahan orang pada umumnya dibaca seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu lebih dari 1 ketukan atau lebih dari 2 harokat. Yang benar seperti apa? Ingat, 1 ketukan, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Dibaca, ya, dengan mat yang sempurna. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa diulangi bareng-bareng? Ar-Rahmanir Rahim. Kita masuk ke ayat 4, ya. Nah, di ayat 4 ini perhatikan di matnya lagi, ya. Ada Maliki Yaumiddin, ya. Perhatikan di sini matnya tidak boleh berlebihan di Maliki, bukan Maliki, ya. Kemudian di huruf kafnya, di huruf ki nggak boleh panjang, bukan Maliki Yaumiddin. Harusnya dia Maliki Yau. Maliki Yau, setelah kaf langsung ke ya, nggak ada jeda di antara itu, ya. Maka di ayat 4 matnya perhatikan di mim dan di kafnya. Maliki Yau, Maliki Yau, di ma panjangnya 2 harokat, kemudian di kafnya tidak ada panjang, ya. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi, Maliki Yaumiddin. Kemudian kita pindah ke ayat kelima, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat 5 ini perhatikan di iyyaka, ya. Perhatikan di huruf ya, dia ada tasydidnya di huruf ya. Nah, tasydid ini dibacanya hurufnya ditekan gitu, ya. Iyyaka, iyyaka, tapi tidak dibaca dengan panjang. Bukan iyyaka, tapi iyyaka. Di huruf ya-nya yang bertasydid dibaca segera, ya, bukan dengan lambat. Bukan iyyaka, tapi iyyaka. Iyyaka. Dari huruf i langsung ke huruf ya. Tidak ada panjang di situ, ya. Di ayat kelima, iyyaka na'budu. Na'budu, ya. Di ainnya perhatikan bukan na'budu tapi na'budu. Na'budu. Huruf ain, bukan dengan huruf hamzah, bukan dengan huruf hamzah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama di sini ada wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ada iyyaka yang kedua. Nah, di situ ada tasydidnya juga, dibacanya juga tidak panjang, bukan iyyaka tapi iyyaka, ya. Saya ulangi. Kita mari baca dengan benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kita pindah ke ayat ke-6.
Ada ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini diperhatikan ketika mengucapkan huruf H, bukan H ya. Nah, ini harus dibedakan nih antara huruf H dengan huruf H. Kalau tadi yang pertama itu kita ngucapinnya huruf H, kalau yang sekarang kita mengucapkannya dengan huruf H ya. Ihdina, hati-hati dalam mengucapkan huruf shad. Tidak di tidak seperti shin ya, bukan ihdinas syirata ya, bukan ihdinas syirata tapi ihdinas sirata as-sa ya. Jadi mengucapkannya dengan huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati dengan huruf qaf ya, mustaqim. Bukan dibaca dengan huruf kaf. Bukan dibaca dengan mustaqim, tapi dengan mustaqim. Berbeda antara huruf qaf dengan huruf kaf ya. Kita ulangi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo kita ulang bareng-bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjut ke ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini ada tanda lam ya. Ada tanda lam berarti tidak berhenti di situ ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi diperhatikan di ayat 7 ini ya. Sirata, si ya, bukan sirata, bukan menggunakan huruf sin tetapi menggunakan huruf shad ya. Siratal ladzina. Nah, di sini ada alladzina. Huruf za mirip dengan huruf za, pengucapannya za ya. Tapi dia berbeda hurufnya. Jadi perlu diperhatikan pengucapannya sudah tepat atau belum. Za ya. Alladzina. Kemudian di an'amta, perhatikan huruf ain ya. Huruf ainnya jangan tertukar dengan huruf hamzah ya. An'amta alaihim. Nah, di situ ada a juga. Alaihim. Ainnya jangan tertukar dengan huruf hamzah ya. Kemudian ghairil maghdubi, pengucapan huruf ghain tidak seperti go, bukan goiril. Kalau go itu bahasa Indonesia ya, go gitu ya, go. Tapi kalau ini kita menggunakan huruf ghain, ya, ghairil maghdubi, tidak seperti huruf dal ya, bukan magdubi ya, tapi maghdubi. Bunyinya beda ya antara dhad dengan huruf dal ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan di huruf lam bertasydid itu tidak dipanjangkan bacanya. Umumnya orang-orang membacanya waladdallin. Jadi di lamnya ditahan, padahal sebenarnya dia tidak ditahan ya. Lam bertasydid dia tidak ditahan, harus segera diucapkan tanpa ditahan. Waladdallin ya, bukan waladdallin. Tidak ada elin, tapi langsung dallin ya. Saya ulangi di ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Jadi seperti itu membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Kali ini saya akan baca dari awal sampai akhir. Mari kita bisa dengarkan bersama dan kita ulangi setelah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seperti itu membaca surat Al-Fatihah. Mari kita belajar surat Al-Fatihah bersama. Semoga kedepannya para sahabat bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.